Indonesia momentum meningkatkan kesejahteraan rakyat. 10 oknum DPRD Kerinci diperiksa Kejari terkait dugaan korupsi PJU. Awal musim kemarau, debit Sungai Batanghari di Kota Jambi menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 12 Juli 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Azir Akbar. Dan saya Sintia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengenai informasi Jambi hari ini, setiap tanggal 12 Juli atau tepat pada hari ini diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia yang menjadi momentum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus menggalakkan pembentukan koperasi desa dan kelurahan dengan tajuk Koperasi Merah Putih. Pemerintah pusat maupun daerah terus mendorong pembentukan koperasi merah putih di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. Peringatan Hari Koperasi Nasional setiap 12 Juli diharapkan dapat membangkitkan semangat bersama dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josa menyampaikan harapan agar koperasi dapat menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi warga. Koperasi dinilai mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus berbelanja jauh ke pasar tradisional. Di sini tadi kalau kita lihat kunjungannya sangat banyak barang yang dijual. Mungkin di tahap awal ini sembako ya Pak Lurah ya. Ada minyaknya, terus kita lihat berasnya juga yang harganya relatif lebih murah. Dan mungkin masyarakat di sekitar Penyengat rendah mungkin bisa langsung ke sini, belanja di sini dengan cara menjadi member dulu kalau mau dapat harga yang masuk yang harganya cukup murah itu tadi. Pembentukan Koperasi Merah Putih menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk pengamat ekonomi. Menurut Burlian Senjaya, pengamat ekonomi, pendirian Koperasi Merah Putih harus ditata, baik dari segi struktur maupun program kerja. Mengingat di desa sudah ada badan usaha milik desa atau BUMDes. Koperasi ini kan badan hukum yang berbeda dengan badan hukum ekonomi lainnya ya, karena basisnya adalah kekeluargaan, gotong royong, Kementerian Ekonomi. Jadi apa yang menjadi program pemerintah ini adalah bentuk pemerataan ekonomi yang ada di desa gitu. Nah, cuma perlu kita ingatkan bahwa di desa sudah ada BUMDes misalnya. Nah, nanti harus dilihat nih tupoksinya unit kerjanya seperti apa antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih. Apakah nanti akan bersinergi? Saya pikir harusnya bersinergi. Secara umum, Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memeratakan ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah di tingkat kabupaten dan kota diharapkan bergerak cepat dalam pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan, Koperasi Merah Putih dipercaya menjadi salah satu solusi untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah terus mendorong peran aktif Koperasi Merah Putih di berbagai sektor pembangunan. Semangat gotong royong dan kebersamaan kembali dihidupkan melalui gerakan Koperasi Merah Putih. Di tengah gelombang digitalisasi dan ketidakpastian ekonomi, Koperasi Merah Putih hadir sebagai jalan alternatif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terus bergerak dan berdaya. Bahkan, rencana peluncuran Koperasi Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Kerinci. Wakil Bupati Kerinci Murison mengatakan, program Koperasi Merah Putih merupakan wajah nyata dari ekonomi kerakyatan. Menurutnya, dukungan terhadap Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi di tingkat desa.
Arahan pasca kita Bapak Presiden Republik Indonesia dalam hal ini terutama Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci, yaitu kita lakukan difokuskan pada ketahanan pangan. Dan dalam hal ini arahan Pak Bupati dan juga sebagai dengan program misi dan visi pemerintah Kabupaten Kerinci, yaitu dalam usaha peningkatan ketahanan pangan, yaitu pemberdayaan masyarakat. Maka dalam hal ini bagaimana dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih di Kerinci diharapkan menjadi ruang bersama bagi petani, pelaku usaha kecil, dan ibu rumah tangga. Melalui program simpan pinjam dan pelatihan, koperasi ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi yang ada. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Koperasi Merah Putih lahir dengan gegap gempita, membawa janji ekonomi gotong royong di tengah desa. Koperasi Merah Putih diharapkan bisa berkolaborasi dengan BUMDes guna mendorong kemandirian desa. Sebagai negara dengan prinsip ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong, Indonesia terus berupaya mewujudkan cita-cita perekonomian yang adil dan merata. Salah satu langkah strategis adalah dengan membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Inisiatif ini diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Herman Tony, mengatakan, terdapat 92 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah berbadan hukum. Koperasi ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Pembentukan Koperasi Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Keberadaan Koperasi Merah Putih dipastikan tidak akan menindih program BUMDes yang telah berjalan, karena keduanya akan berkolaborasi dalam mendorong kemandirian desa dan menjadi motor penggerak ketahanan pangan. Program ini didukung melalui alokasi wajib sebesar 20% dari dana desa. Saya berharap berdasarkan nanti bidang usaha di KMP ini, berdasarkan juga potensi desa tersebut, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, karena koperasi ini didirikan atas kebersamaan anggota masyarakat di desa, sehingga bisa membantu masyarakat. Sesuai jadwal, peluncuran Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan pada Sabtu 19 Juli 2025 mendatang. Peluncuran akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kelipa Petria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hadirnya Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memacu kembali koperasi-koperasi yang selama ini mati suri. Saat ini di Kabupaten Muaro Jambi terdapat sebanyak 260 koperasi yang tidak aktif. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki beragam bentuk usaha koperasi, mulai dari UMKM hingga perkebunan. Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, terdapat 384 koperasi yang terdaftar. Namun demikian, hanya 124 koperasi yang masih aktif menjalankan operasionalnya. Kepala Dinas Koperindak Muaro Jambi, Ridwan, mengatakan bahwa indikator koperasi aktif dilihat dari pelaksanaan rapat anggota tahunan dan laporan keuangan. Dalam momentum Hari Koperasi yang diperingati setiap 12 Juli, pemerintah daerah berharap komitmen para pengurus koperasi semakin tinggi. Hadirnya Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memicu koperasi-koperasi yang telah terbentuk untuk kembali aktif. Dengan dukungan dari berbagai organisasi perangkat daerah, pembangunan ekonomi rakyat melalui koperasi di pedesaan diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan. Dari data kita lebih kurang 384 koperasi yang ada. Namun yang aktif, artinya aktif ini melakukan RAT, rapat anggota tahunan, 3 tahun berturut-turut. Yang ini yang aktif itu lebih kurang di atas 100-an. Lebih kurang 102 kekuatan koperasi. Nah ini sangat nyambung sekali. Karena model pengembang koperasi yang sudah ada ini ada 3 model. Ada pembentukan baru, kemudian pengembangan dari koperasi yang sudah ada, kemudian revitalisasi. Ini tetap bersinergi. Artinya UMKM, koperasi yang lama dan koperasi baru tetap beriringin bersejalan mengembangkan desa, mengembangkan masyarakatnya, sehingga perekonomian itu benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat desa. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 150 desa dan 5 kelurahan yang telah mendirikan Koperasi Merah Putih.
Koperasi Merah Putih memiliki beragam bidang usaha mulai dari klinik kesehatan, kios sembako, hingga simpan pinjam. Pembentukan Koperasi Merah Putih ini juga memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di pedesaan, khususnya bagi generasi milenial. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sebagai momentum Hari Koperasi Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Koperasi Merah Putih untuk kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Ahmad Solihin. Amzol, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih saudara. Hari ini 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia yang merupakan momentum untuk menegaskan kembali peran koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang dari koperasi ini saudara juga tidak terlepas dari peran Muhammad Hatta. Pada Kongres kedua tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953, Muhammad Hatta ini juga ditetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia atas jasa dan kontribusinya dalam mendorong perkembangan perekonomian melalui koperasi. Sejarah panjang koperasi di Indonesia pun menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi fondasi utama dalam memperkuat perekonomian rakyat. Hari Koperasi Indonesia yang diperingati hari ini pun menjadi pengingat pentingnya koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini juga membentuk Koperasi Merah Putih berbasis desa dan kelurahan untuk menghidupkan kembali koperasi di tingkat paling bawah. Program ini rencananya saudara akan dilaunching pada bulan Juli ini dengan target 80.000 koperasi merah putih yang terbentuk di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Jika melihat total desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Jambi saudara adalah berjumlah lebih dari 1.500 desa dan kelurahan, maka nantinya pembentukan koperasi ini juga sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Jambi. Saat ini ada sejumlah koperasi merah putih yang telah terbentuk, namun ada juga sebagian yang masih dalam proses dan ditargetkan sebelum nantinya akan di-launching oleh Presiden Prabowo Subianto untuk sejumlah koperasi merah putih yang dimiliki oleh Provinsi Jambi dijadwalkan memang harus sudah terbentuk dan juga dapat beroperasi dengan baik. Dan mengingat saudara bahwa program Koperasi Merah Putih ini juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan desa, menciptakan lapangan pekerjaan hingga menekan inflasi sehingga pembangunan ekonomi dapat dijalankan dari tingkat desa dan kelurahan. Pembentukan Koperasi Merah Putih ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menghidupkan kembali koperasi dan memperkuat ekonomi desa serta kesejahteraan masyarakat. Dan diharapkan saudara melalui Hari Koperasi ini masyarakat Provinsi Jambi dan juga masyarakat Indonesia dapat mendukung program dari Presiden Prabowo Subianto ini, yakni Koperasi Merah Putih yang ada di desa dan kelurahan. Dan koperasi ini memang juga bukan sebagai bentuk usaha saja, namun juga menanamkan nilai kerja kolektif, demokrasi ekonomi dan juga keadilan sosial. Selamat Hari Koperasi Indonesia. Demikian dapat kami laporkan. Kita kembali ke studio. Ya, terima kasih Amzol atas laporan Anda. Selamat sore. Ya, saudara, gudang minyak ilegal dan 4 rumah di Kabupaten Merangin terbakar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. 10 oknum DPRD Kabupaten Kerinci diperiksa Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi proyek penerangan jalan umum yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 2,7 miliar rupiah.
Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh melakukan pemeriksaan terhadap 10 oknum DPRD Kabupaten Kerinci yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek PJU. Proyek tersebut merupakan pokir dewan dengan nilai sebesar 5,5 miliar rupiah dalam bentuk 41 paket pekerjaan. Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini, yakni HC, pejabat pembuat komitmen atau PPK, yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci. NE, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK, merupakan Kabid Lalu Lintas dan Prasarana Dishub. F, AN, SM, G, dan J, yang merupakan pemilik 5 perusahaan pelaksana proyek PJU. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh, Yogi Purnomo mengatakan, modus korupsi PJU melibatkan kerjasama antar oknum pengguna anggaran dengan pihak swasta. Proyek yang seharusnya melalui proses lelang terbuka dilakukan secara penunjukan langsung yang menyebabkan kerugian negara sebesar 2,7 miliar rupiah. Dalam proses pendalaman yang lebih lanjut, yang mana sebelumnya kami telah melakukan penetapan terhadap 7 orang, yaitu PPK, PPTK, dan 5 direktur perusahaan yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan saat ini kami dalam proses pendalaman, kami mengumpulkan barang-barang bukti yang lain, alat-alat bukti yang lain, terkait apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain. Dalam pengembangan kasus tersebut, tim penyidik telah memanggil sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti berupa dokumen proyek, telepon genggam, laptop, serta lebih dari 200 dokumen lainnya yang berkaitan dengan proyek PJU. Fahla Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita ke sorotan lainnya, Saudara. Gudang minyak ilegal yang berlokasi di kawasan pemukiman Kabupaten Merangin kembali mengalami kebakaran untuk ketiga kalinya. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah rumah dan kendaraan yang berada di sekitar gudang tersebut ikut terbakar. Kebakaran terjadi di gudang minyak ilegal yang berada di kawasan pemukiman Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Kebakaran disertai asap hitam pekat dan ledakan berulang kali yang mengakibatkan warga setempat mengalami kepanikan. Gudang tersebut mengandung drum minyak dan gas LPG yang turut terhangus. Kobaran api juga melalap 4 unit rumah, 4 kamar kosan, 2 sepeda motor, dan 2 unit mobil. 4 rumah yang terbakar merupakan milik seorang perempuan bernama Maida. Warga berhasil menyelamatkan diri namun mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ibu teriak minta tolong kan gitu, orang pada sepi tadi. Sudah tuh ibu lari ke sini, cuma ngambil kunci mobil langsung keluar, itu dengar berdentung lagi. Berdentung. Oh. Sudah tuh ibu mau ke situ lagi, ibu lah dipegang orang, jangan masuk lagi bu. Berdentung. Di rumah sebelah tuh motor ada semua. Iya, rumah sebelah tuh ada motor. Yang kontrakan itu yang lapor baru 1. Katanya ada duitnya di celengan 10 juta, kalungnya 2 mayam. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin langsung mengerahkan 26 personel setelah menerima laporan sekitar pukul 7 pagi. Proses pemadaman berlangsung selama 2 jam lebih diikuti proses pendinginan. Namun masih terdapat sisa api yang muncul kembali sehingga proses pendinginan diulang pada sore hari. Jadi kita barusan tadi kami dapat informasi apinya hidup kembali, terus kami lanjutkan pendinginan lagi. Sisa-sisa api yang masih hidup. Personel 7 orang. Menurut kesaksian warga, gudang minyak ilegal tersebut telah beroperasi selama belasan tahun dan dimiliki seorang pria berinisial WS. Gudang ini sebelumnya sudah 2 kali mengalami kebakaran masing-masing pada tahun 2014 dan 2019. Meski telah terbakar, gudang kembali beroperasi dan dilaporkan menimbun gas LPG bersubsidi. Warga berharap gudang ini ditutup secara permanen dan kasus kebakaran diusut tuntas oleh pihak berwenang. Warga khawatir jika tidak ada penegakan hukum, kebakaran serupa akan terulang dan berakibat pada korban jiwa. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, hingga awal pertengahan tahun 2025, serapan APBD Provinsi Jambi khususnya pada realisasi belanja daerah baru sebesar 25,28% atau senilai 1,14 triliun rupiah dengan waktu yang tersisa lebih kurang 5 bulan.
Memasuki awal pertengahan tahun 2025, pemerintah Provinsi Jambi baru mencatatkan serapan APBD sektor belanja daerah sebesar 25,28% atau senilai 1,14 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan catatan serapan hingga awal bulan Juli 2025. Agus menjelaskan bahwa angka realisasi belanja masih beriringan dengan rata-rata nasional dan masuk kategori hijau atau aman. Sementara untuk sektor pendapatan daerah, realisasi capaian telah mencapai 1,7 triliun rupiah atau setara dengan 38,69% dari target pada APBD tahun 2025. Agus Pirngadi menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi optimis baik pendapatan maupun belanja akan terrealisasi secara maksimal, meski hanya menyisakan waktu lebih kurang 5 bulan. Usulan APBD perubahan akan menjadi formulasi untuk menyelaraskan penerimaan yang terkena efisiensi dengan target belanja yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan kita sudah 1,7 setara dengan 38,69%. Nah, belanjanya ngimbangin. Jadi belanjanya sampai dengan minggu ini ya, hari Jumat, karena setiap hari Jumat kami menyusun LRA, itu realisasinya 1,14 atau setara dengan 25,28%. Untuk tahun 2025, APBD Provinsi Jambi ditetapkan sebesar 4,5 triliun rupiah, sementara belanja daerah sebesar 4,6 triliun rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, kenaikan harga beras di pasaran sejak akhir bulan Juni hingga Juli 2025 menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi di Kabupaten Sarawangun. Sementara itu, harga cabai dan komoditas lainnya dipastikan terkendali. Kebijakan pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani secara nasional, merupakan upaya mendukung ketahanan pangan dan memberikan harga yang adil bagi petani. Namun kebijakan tersebut turut menyebabkan peningkatan harga beras di pasaran yang berdampak langsung pada kontribusi inflasi di Kabupaten Sarawangun. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM Koperasi Kabupaten Sarawangun Imron mengatakan, ketika harga dasar pembelian gabah naik, maka secara otomatis harga beras ikut terpengaruh. Kenaikan tersebut menjadi salah satu pemicu utama inflasi di awal Juni hingga pekan kedua bulan Juli 2025. Tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Sarawangun terus melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan inflasi. Langkah-langkah pencegahan dan antisipasi terus diupayakan, terutama untuk komoditas pangan utama seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan kebutuhan pokok lainnya. Inflasi sekarang yang ada gejolaknya yang beras ya. Beras itu ada kenaikan harga gabah di tingkat petani. Dari yang biasanya angka tertingginya itu 6.500 per kilogram, gabah itu sudah ada di angka 7.500 per kilogram. Sementara itu, harga komoditas cabai mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut disebabkan faktor suplai dan persediaan cabai yang melimpah di pasaran serta distribusi yang lancar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Seluruh agen dan pangkalan gas LPG 3 kg di Kabupaten Sarawangun diminta agar menyalurkan LPG bersubsidi secara tepat sasaran. Bagi pihak yang melanggar aturan, pemerintah akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sarawangun, Davidman Setiawan mengatakan, penyaluran gas LPG ukuran 3 kg harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019. Nomor 70 dan 71 tahun 2021, serta Keputusan Menteri ESDM tentang petunjuk teknis pendistribusian LPG bersubsidi. Pemerintah daerah terus melakukan pengawasan, pemantauan, dan monitoring ke seluruh agen dan pangkalan agar penyaluran gas LPG bersubsidi tetap berjalan sesuai ketentuan. Bagi pangkalan atau agen yang melanggar aturan, pemerintah siap bertindak tegas, termasuk menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin usaha apabila terbukti melakukan penimbunan maupun tidak melayani ketersediaan gas bagi masyarakat. Davidman menjelaskan, konsumen yang berhak menggunakan LPG bersubsidi ukuran 3 kg adalah rumah tangga berpenghasilan rendah, usaha mikro, nelayan, dan petani yang telah terdaftar dalam sistem subsidi pemerintah.
ke 5 agen dan dari 5 agen nanti disuplai ke pangkalan-pangkalan masing-masing. Kita selalu menghimbau kepada khususnya pangkalan agar patuh terhadap head yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Para agen dan pangkalan berkewajiban memastikan penyaluran LPG bersubsidi sesuai ketentuan dan harga eceran tertinggi. Karena LPG merupakan kebutuhan pokok masyarakat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dalam segmen Advertoria. Ya, diantaranya Bupati Kerinci lantik Dewas Prumda Tirta Sakti Kerinci sesaat lagi. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini dan kita masuk ke dalam segmen Advertorial. Ya, saudara, Bupati Kerinci Monadi resmi melantik Dewan Pengawas baru di Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, yakni Maya Novefri, yang dilantik untuk masa jabatan 4 tahun ke depan. Bupati Kerinci Monadi melantik Maya Novefri sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci periode 2025-2029. Dalam sambutannya, Bupati Monadi mendorong Perumda Tirta Sakti untuk lebih profesional, inovatif, dan siap menghadapi tantangan dalam pelayanan air bersih. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kinerja Dewan Pengawas sebelumnya dan berharap Maya Novefri mampu membawa sebagian baru dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bupati Monadi meminta Perumda Tirta Sakti Kerinci terus meningkatkan kualitas layanan air bersih kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi, profesionalisme, dan inovasi di dalam tubuh perusahaan milik daerah tersebut. Sebenarnya mungkin ada juga bertanya-tanya, kenapa Ibu Maya yang menjadi salah satunya di samping ada seleksi, di samping ada sinkronisasi antara tugas CPU-an dengan air minum ini. Kalau boleh saya bercerita, kalau saya masih SMP apa SD, kalau dulu PDAM itu dipegang oleh bidang dinas pengairan, kalau tidak salah dinas pengairan atau bidang pengairan itu. Ya, awalnya berdiri PDAM itu adalah melalui bidang apa dari KPU-an. Maya Novefri yang juga penjabat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci diharapkan mampu menjalankan amanah tersebut dengan integritas dan komitmen tinggi. Ia juga diharapkan mampu membangun kerjasama dengan direksi, pegawai, dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perumda kepada masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, mengapresiasi inovasi Kelurahan Senyerang, terutama program pemberdayaan pemuda melalui Karang Taruna Peduli Pangan. Berkat inovasi tersebut, Kelurahan Senyerang mewakili Tanjung Jabung Barat dalam Lomba Desa Kelurahan tingkat Provinsi Jambi. Lolos dan mewakili Kabupaten. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Katamso menyampaikan bahwa berkat inovasi yang diusung, Kelurahan Senyerang memenuhi syarat untuk berkompetisi, menampilkan prestasi dan terobosan dalam berbagai bidang pembangunan. Keberhasilan ini mengantarkan Kelurahan Senyerang lolos dan mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke tingkat Provinsi Jambi. Lomba Desa Kelurahan bukan semata untuk meraih penghargaan, melainkan menjadi sarana evaluasi dan pembinaan agar terus berinovasi, tangguh dan mandiri dalam pembangunan. Pemerintah Tanjung Jabung Barat sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan Kelurahan Senyerang, di antaranya program Karang Taruna Peduli Pangan, budidaya ternak bebek, dan pengelolaan bank sampah. Inovasi-inovasi tersebut menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kreativitas masyarakat masih sangat kuat dalam mendukung kemajuan daerah. Kenapa desa ini, kelurahan ini salah satu kita nominasikan untuk ikut ke lomba desa tingkat provinsi? Karena kami menilai dari banyak sisi desa ini, kelurahan ini mampu untuk memenuhi kriteria kemandirian tadi, Bapak Ibu sekalian.
Penilaian lomba desa atau kelurahan berdasarkan sejumlah indikator utama. Di antaranya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kemudian kemajuan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Lalu partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, penerapan ide inovatif dalam mendukung kemajuan desa dan kesejahteraan warga. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sekitar 11.000 siswa SD dan SMP di Kabupaten Bungo terdata menerima seragam sekolah gratis. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, saudara. Ya, saudara, memasuki awal musim kemarau, debit Sungai Batanghari di kota Jambi mulai mengalami penurunan. Diharapkan kondisi ini tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan kekeringan di wilayah perkotaan. Dampak musim kemarau mulai terlihat di kota Jambi dengan penurunan debit Sungai Batanghari yang terjadi secara berangsur selama 2 pekan terakhir. Di sejumlah titik dasar sungai telah tampak mengering. Saat ini, ketinggian air Sungai Batanghari tercatat di bawah 10 meter, lebih rendah dari kondisi normal yang biasanya berkisar antara 11 hingga 12 meter dari dasar sungai. Jika penurunan ini terus berlanjut, diperkirakan akan menimbulkan dampak kekeringan di anak-anak sungai yang tersebar di kota Jambi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengimbau masyarakat untuk hemat menggunakan air. Pihaknya juga siap membantu PDAM Tirta Mayang dalam mendistribusikan air bersih kepada warga. Kalau debit yang sekarang ini sudah di bawah 20 meter, ini sudah sangat-sangat jauh sekali dibandingkan yang kondisi normal. Mudah-mudahan kita melihat kondisi sekarang ini dengan mungkin ada hujan buatan atau apa, bisa menambah debit Sungai Batanghari. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi, saat ini kota Jambi telah memasuki awal musim kemarau. Namun, masih terdapat potensi hujan dalam beberapa hari ke depan, yang diharapkan dapat meningkatkan kembali debit Sungai Batanghari. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo memastikan siswa baru di sekolah negeri maupun swasta akan mendapatkan seragam gratis. Setiap siswa akan menerima 3 macam seragam pada tahun ajaran baru 2025-2026. Pemerintah Kabupaten Bungo menyatakan bahwa penyaluran seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026. Sebanyak kurang lebih 11.000 siswa SD dan SMP telah terdata sebagai penerima seragam sekolah gratis. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Endi, menyampaikan penyaluran seragam akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Program seragam sekolah gratis merupakan program unggulan Bupati Bungo Dedi Putra dan Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua siswa, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan distribusi seragam ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan mencegah terjadinya praktik pungutan liar di sekolah. Ada beberapa item yang disiapkan untuk tingkat SD negeri dan swasta itu mendapat 3 setel. Di antaranya adalah baju putih dan merah, pramuka 1 setel, dan berikut batik. Begitu juga untuk tingkat SLTP negeri dan swasta, baju putih dan biru 1 setel, pramuka 1 setel, dan ditambah dengan batik. Setiap siswa SD akan mendapatkan seragam merah putih, seragam pramuka, dan seragam batik. Sedangkan siswa SMP akan mendapatkan seragam putih biru, pramuka, dan seragam batik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berharap program seragam sekolah gratis ini dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. 8 jabatan di pemerintahan Kabupaten Merangin belum terisi secara definitif dan masih diemban dengan pelaksana tugas atau PLT. Hal ini dikhawatirkan menghambat kerja pemerintahan di kabupaten tersebut. Kekosongan jabatan masih berlangsung di pemerintahan Kabupaten Merangin. Terdapat 8 jabatan yang masih diemban oleh pelaksana tugas atau PLT. Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Bapeda, Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Marga PUPR, dan 2 jabatan lainnya. Wakil Bupati Merangin Abdul Kafir mengatakan, persoalan ini masih dalam pembahasan. Pihaknya akan melakukan proses seleksi dan mempertimbangkan beberapa orang yang berkompeten untuk mengemban jabatan definitif di pemerintahan kabupaten tersebut. Pak Bupati pernah juga punya koordinasi dengan saya. Ini memang untuk waktu dan tentunya kita harus memilih yang duduk di OPD itu yang seperti sekarang kan, katakanlah ini sudah bisa bekerja mengikuti ritme Bupati Merangin. Nah, tentunya OPD yang kosong akan lebih bagus. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Merangin, Herman Effendi mengatakan, rangkap jabatan untuk mengisi kekosongan dikhawatirkan dapat menghambat kerja pemerintah di kabupaten tersebut. Banyak hal-hal yang dipertanyakan oleh praksi-praksi, mulai dari pelantikan pejabat yang belum dilaksanakan oleh pemerintah, terus juga ada beberapa teman-teman LHP BPK juga, terus juga tentang beberapa instansi yang tidak baik dalam pekerjaan di OPD-OPD. Nah, ini kan nanti kita akan mendengar jawaban pemerintah di saat paripurna ketiga, yaitu pada hari Senin nanti. Selama ini proses pengisian jabatan di pemerintahan Kabupaten Merangin sudah melalui proses seleksi. Dewan berharap 8 jabatan yang kosong segera diisi secara definitif. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, operasi Patuh Siginjai tahun 2025 kembali digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari. Masyarakat diimbau untuk mematuhi aturan berlalu lintas dan melengkapi surat-surat kendaraan apabila tidak ingin dikenakan sanksi tegas. Dalam upaya menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif, Kepolisian Resort Batanghari telah mempersiapkan pelaksanaan operasi Patuh Siginjai selama 14 hari, dimulai pada Senin pekan depan. Kasat Lantas Polres Batanghari, AKP Agung Prasetyo menjelaskan, operasi ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Ada beberapa sasaran prioritas dalam operasi Patuh Siginjai tahun ini, diantaranya menggunakan handphone saat berkendara, pengendaraan di bawah umur, tidak menggunakan helm dan safety belt, melawan arus, melebihi batas kecepatan, dan lainnya. AKP Agung Prasetyo mengimbau agar masyarakat mematuhi segala ketentuan berkendara dan mempersiapkan kelengkapan surat-surat kendaraan agar terhindar dari tindakan tegas dalam operasi ini. Adi Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazard Akbar. Dan saya Sintia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.